Tapi apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nggak ada yang bisa selamat dari urusan Allah nih kecuali yang dikasih rahmat sama Allah. Kemudian datang ombak, tenggelam anak. Nabi Nuh itu cinta sama anaknya. Artinya cinta naluri ya. Orang tua cinta sama anak gitu loh. Akhirnya dia ingin berdoakan gimana anaknya supaya selamat. Tapi nggak bisa. Allah katakan, Allah larang. Innahu laysa min ahlik. Itu bukan dari keluargamu lagi udah. Udah bukan dari keluargamu. Yang kafir udah bukan dari keluargamu gitu. Walaupun secara nasab bersambung gitu. Maka bagaimana dengan orang tua ini? Apakah dia tetap akan masuk surga ketika punya anak yang kafir? Tergantung apakah engkau nanti akan lolos dalam persidangan tersebut. Orang tua akan disidang. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada orang tua yang ternyata memang gak pernah mendidik anaknya. Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah. Agar orang tua ini tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga keluarganya, anak-anaknya. Apakah sudah dilakukan? Apa makna menjaga anak dari api neraka? Alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Jadi orang tua kalau sudah maksimal, ya udah. Dia memang nggak bisa memberikan hidayah asalkan dia sudah maksimal. Jadi apakah orang tua ini akan selamat dari api neraka? Ya nanti dia akan mengikuti persidangan. Kalau ternyata dia sudah maksimal, ya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Apalagi memang Allah yang kasih hidayah dan Allah yang memberikan petunjuk kepada hambanya. Tapi kalau ternyata dia nggak maksimal, memang orang tuanya yang punya salah, dia nikah sama perempuan yang non muslim, kemudian dia suka bekerja kemana-mana, akhirnya anaknya ikut ibunya, kau tanggung jawab nantinya. Maka ketika kau hidup, adalah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau memang murtadnya anaknya itu ada peran bapaknya. Semoga Allah menyelamatkan anak-anak kita dari azab neraka. Jemaah barakallahu fikum. Selanjutnya ini ada anak yang orang tuanya, ayahnya sudah meninggal, tapi sebelum meninggal ayahnya berniat, sudah menyampaikan niat ini, sudah menyampaikan keinginannya ini untuk mengumrohkan beberapa saudara yang belum pernah berangkat ke tanah suci. Nah, kondisi sekarang kan kadar Allah tidak memungkinkan untuk berangkat karena kondisi, dan terlebih lagi orang-orang yang mau diberangkatkan ini usianya juga sudah tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan dengan persyaratan saat ini. Nah, orang-orang ini kemudian meminta agar dan sedikit memaksa Ustaz ya, agar uang umrohnya diberikan saja ke mereka untuk modal usaha dan untuk kebutuhan hidup gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustaz dalam menyikapi pesan orang tua ini? Apakah tetap menjalankan pesan orang tua ataukah kita menuruti keinginan orang-orang yang akan diberangkatkan umroh tadi Ustaz? Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Jadi memang wasiat dari orang tua itu ya kita harus tunaikan sesuai dengan wasiat. Apalagi kita mampu menunaikannya. Tinggal bagaimana dengan orang-orang tersebut. Mereka mau nggak diberangkatin umroh? Karena wasiatnya umroh. Tapi mereka juga punya hak untuk nolak. Yang mana enggak lah, aku nggak mau umroh, aku memang belum mampu gitu loh. Nanti nggak enak kalau berangkat umroh dengan uangmu, nanti diingat-ingat ini itu. Nggak apa-apa. Ini bicara para ulama, apakah jadi wajib orang itu kalau dikasih uang, apakah jadi wajib buat dia berangkat umroh? Sebagian mengatakan tidak, nggak jadi wajib buat dia karena bukan uang dia nggak mampu tetap. Jadi kalau bicara sekarang kondisinya, mereka minta uang tersebut tapi wasiatnya untuk umroh, maka ana rasa ya wasiat itu dilaksanakan kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Kalau bicara orang itu orang yang sudah tua renta, orang yang sudah nggak bisa lagi berangkat umroh, ya kita tawarin, dibadalin.
gimana nih, kau mau dibadalin sehingga kau dapat pahala umroh, bayarin orang, karena wasiatnya umroh ya. Kecuali memang nggak mungkin lagi ya uang itu diberikan kepada mereka sehingga orang tua tetap dapat pahala dari niat itu. Tapi kalau masalahnya mereka nggak mau, mereka menuntut uang itu dengan mereka, ya kita nggak harus kasihkan kepada mereka. Terus gimana? Ya tinggal kasih pilihan. Mereka mau berangkat umroh, kalau enggak ya sudah. Mungkin dikasihkan kepada yang mau berangkat umroh yang lainnya. Artinya wasiat untuk memberangkatkan umroh itu dijalankan. Jadi wallahu alam jamaah, kalau bicara tadi mereka memaksa meminta, apakah pihak pemilik itu bisa memberikan? Ya kalau memang ada opsi mereka bisa pilih, berarti nggak ada masalah mau berangkat umroh atau mau diambil duitnya. Kalau orang tua pesennya kayak gitu. Tapi kalau pesennya orang tua hanya untuk umroh, ya diberangkatkan umroh aja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya begini, Ustaz. Kalau kita pernah zalim kepada orang lain dan sekarang kita sudah mulai merubah diri, bertobat dan ingin meminta maaf kepada orang tersebut, tapi ternyata kita sudah tidak bisa menemukan lagi orang tersebut, Ustaz. Alamatnya tidak ketahuan, kondisinya sekarang di mana beradanya tidak ketahuan, Ustaz. Nah, kalau menghadapi kondisi seperti itu, bagaimana kita meminta maaf atas kezaliman kita terhadap orang tersebut, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Allahu Akbar. Naam jamaah. Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Dan karena kuburan itu awal dari persinggahan, bisa jadi kegelapan itu pun akan dirasakan di kuburan nantinya. Karena kezaliman yang dilakukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang pernah mendolimin orang lain, sekarang minta maaf, minta dihalalkan. Sebelum datang hari yang gak berguna, harta, wala, anak-anak. Terus gimana kalau orang itu menghilang? Ya kita berusaha untuk mencari. Kalau gak ketahuan, kita doakan itu orang. Kita berdoa memohon kepada Allah untuk orang-orang yang pernah kita sakiti. Setelah itu perbanyak sedekah. Kenapa para wanita disuruh banyak sedekah sama Nabi SAW? Kan kesalahannya itu sama suaminya. Dia kufur sama suaminya, dia lupa sama kebaikan suaminya. Akhirnya disuruh banyak sedekah. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya di antara faedah sedekah itu tadi dapat menghapuskan dosa kita, meringankan dosa kita sama orang lain. Jadi pahala sedekah itu dapat meringankan hal itu. Yang tadi kita sudah minta maaf sama orang itu, tapi ketahuilah kalau kita ngambil uang orang tersebut, maka cari ahli warisnya untuk mengembalikan uangnya. Kalau nggak ketahuan, ya udah disodakoin atas nama orang-orang yang pernah antum ambil uang mereka umpamanya. Itu kalau memang urusannya dengan uang. Tapi kalau kita sakitin, kita ribain dia umpamanya, kita pernah maki dia, kita pernah mukul dia, maka antum doakan mereka dan antum berbanyak sedekah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana cara kita menjaga keikhlasan hati saat beramal, Ustaz? Awalnya kita ikhlas, Ustaz, tapi saat mendapat balasan yang kurang baik dari orang lain, malah jadi mengganjal gitu di hati kita. Jadi kita akhirnya suka mengingat kebaikan yang telah dilakukan tersebut pada orang lain tadi gitu. Bagaimana menyikapi kondisi ini, Ustaz, supaya niat beramal kita tuh jadi bisa diperbaiki lagi, Ustaz? Takut nanti gara-gara perasaan mengganjal tadi malah jadi masuknya tidak ikhlas, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Naam jamaah. Ini berat ya. Makanya antum kalau berbuat itu memang lillahi ta'ala. Antum yakin dapat balasan dari Allah. Yakin. Keyakinan ini yang akan membuat kita nggak peduli sama balasan orang itu. Dia mau balas apa sih sama anak? Anak kasih duit 1 juta sama dia. Dia mau balas 10 juta. Nggak mungkin. Allah janji ngasih aku 70 kali lipat atau 700 kali lipat. Makanya ketika berbuat baik sama orang, niat pahala dari Allah aku cari. Nggak peduli orang itu mau ngomong syukron, nggak ngomong syukron. Jadi harus dihadirkan itu bagaimana besarnya karunia Allah. Sehingga kita nggak butuh sama orang-orang itu. Kita terus berbuat baik ya. Sampai bagaimana sebagian salafus soleh, kalau lihat pengemis ya, yang memang benar-benar orang yang nggak mampu, itu bahagia banget.
Alhamdulillah yang akan menjadi tempat nitipin duit. Nih orang nitipin, kita titipin duit sama dia tuh.